saya hormati teman-teman insan pers dan LSM yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini guna membicarakan bagaimana mengurus masyarakat kita supaya terhindar dari COVID-19. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama saya berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas perhatiannya, atas atensinya terhadap masyarakat kita, di mana masyarakat kita yang butuh perlindungan dari coronavirus yang mewabah di dunia, di Indonesia dan di Baru pada khususnya. Seperti biasanya, setiap sore hari kita laporkan perkembangan data kita yang dikumpulkan oleh teman-teman kita di desa, di kecamatan sampai ke kabupaten dan dilaporkan ke gugus. Di sore hari ini kita laporkan per kecamatan dan sekaligus membicarakan koreksi-koreksi apa atau kritikan-kritikan apa yang bisa membangun kinerja kita di gugus tugas COVID-19 ini. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita mendengarkan arahan-arahan atau pencerahan-pencerahan yang akan dibawakan oleh kepada yang terhormat Bapak Bupati Baru Insinyur Harsuadi Salim. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati juru bicara dan juga dalam hal ini sebagai Kadis Kesehatan. Yang kami hormati Bapak Op Kasindik sempat hadir, Satpol PP dan seluruh staf Sekretariat gugus tugas dan teman-teman para wartawan LSM yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita diberi kekuatan kesehatan lagi sehingga kita bisa hadir di posko ini di dalam rangka tentunya menyampaikan dari kami beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun perkembangan penanganan COVID di Kabupaten Baru ini. Yang pertama, catatan kita hari ini bahwa positif ada 7, kemudian pasien dalam pengawasan ada 3. Ada 3 ya. Yang 2 ini orang tua ananda kita dari klaster Al-Fatah. Kemudian 1 orang keluarga kita yang melahirkan kemarin ya, itu yang mencukupkan ODP. Kemudian ODP 0. Yang persoalan ini adalah ODP ya. OTG 126. Siapa ini OTG? Adalah
orang-orang atau hasil tracking kita, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan ketujuh orang yang positif ini. Kemarin kita melakukan pertemuan tindak lanjut daripada video conference dengan Bapak Gubernur tentang persiapan pelaksanaan Idul Fitri. Saya mohon maaf ya, kemarin keputusan yang kita ambil adalah masih mengharapkan ya kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan kegiatan Idul Fitri di rumah. Ya. Saya kira sudah banyak panduan-panduan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh agama kita bagaimana melaksanakan salat Idul Fitri di rumah. Jadi tidak dihilangkan tapi dipindahkan dari lapangan ke rumah atau dari masjid musalla ke rumah. Tentu saja bahwa keputusan ini terus terang saja sangat berat sekali. Sangat berat sekali, ya tidak populer. Tapi saya sampaikan kemarin di waktu rapat musbida bahwa ini saya tahu ini tidak populer karena kerinduan kita yang luar biasa 1 tahun 1 kali. Tapi apa boleh buat? Saya bilang saya mendahulukan bagaimana menjaga, bagaimana melindungi masyarakat kita supaya insya Allah COVID mudah-mudahan harapan kita penyebaran COVID di Kabupaten Baru ini dapat kita cegah penyebarannya. Kenapa demikian? Kenapa keputusan ini diambil ini? Yang pertama karena Baru ini tidak lagi pada posisi aman, tidak lagi pada posisi zona hijau. Sudah 7 orang. Bahkan saya mohon maaf saja bahwa salah seorang keluarga kita ya yang melahirkan kemarin itu, dia karena mau melahirkan masuk di Puskesmas Palandro butuh peralatan yang lebih lengkap lagi, dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu ada screening ya, apa dia hamil, apakah dia misalnya mau ke poli, di screening dulu apa tidak ada gejala COVID, dan ternyata setelah dilakukan rapid bahwa yang bersangkutan dinyatakan positif. Kita rujuk ke Makassar, ternyata anaknya tidak bisa ditolong, ya meninggal, dan keputusan petugas medis di Makassar itu dia dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19. Inilah juga yang menambah satu lagi ya COVID di Kabupaten Baru. Ya, kalau keterangan dari jurubicara tadi. Artinya apa? Bahwa dari 126 OTG ini penyebarannya hampir di seluruh wilayah Kabupaten Baru. Jadi tidak ada lagi daerah di Kabupaten Baru yang bisa katakan aman. Aman, ya. Belum lagi, ya saya mohon maaf saja ini. Kalau ternyata karena kita belum telusuri ini, kalau ternyata nanti ini positif, ini yang dari malusetasi, ya, kalau dia positif, kita harus tracking lebih dalam lagi. Kita harus tracking lebih dalam lagi. Kenapa? Karena sebelum dia masuk ke rumah sakit baru, selanjutnya ke Makassar, dia sempat dirawat di Puskesmas Palandro. Artinya apa? Petugas-petugas itu kita harus tracking lagi kembali. Ya. Dengan siapa dia berinteraksi dan sebagainya. Yang persoalan yang kita hadapi, ya saya mohon maaf saja karena masih banyak masyarakat kita, saya mohon maaf, terkadang belum jujur menyampaikan bahwa saya pernah berinteraksi atau tidak. 126 orang ini yang berinteraksi ini, ya yang secara jujur menyampaikan bahwa saya memang pernah berinteraksi. Bahkan ada yang katakanlah misalnya secara sukarela datang ke tim gerak cepat, tapi kurang atau suka doa ini siap misalnya. Itu. Ya. Jadi ya saya mohon maaf saja bahwa apa boleh buat kita minta ke masyarakat kita untuk salat Id dipindahkan di rumah. Satu dan lain hal juga sesuai dengan arahan Pak Gubernur kemarin dengan Muspida bahwa
Kalaupun ternyata harus dilakukan, maka harus ada tenaga petugas keamanan di situ. Ya, bayangkan saja kalau suruh baru ini misalnya tidak cukup petugas keamanan kita. Ya, kalau persyaratan misalnya persyaratan harus sesuai dengan protokol kesehatan, disuruh buat pernyataan, pasti semua mau buat pernyataan. Tapi apakah iya misalnya dilaksanakan, itu yang tanda tanya. Sehingga amannya ya kita minta supaya kita pindahkan di rumah. Nah, itu kebijakan kita. Ya, sejalan dengan itu kami minta ke Satpol PP, kemudian nanti dibantu lagi dengan perhubungan ya, untuk melakukan pemantauan di pasar ya, membantu bagaimana menjaga karena kita tidak tutup pasar ini, menjaga supaya masih sesuai dengan protokol kesehatan, jangan bertumpuk. Dan saya mohon perkenan Adinda Kabaop untuk membantu ya, membantu. Jangan lagi nanti diperhadapkan toko pasar ramai misalnya ya, masjid tidak boleh ya. Termasuk juga saya juga sudah putuskan tadi bahwa untuk open house ya apa boleh buat kami tidak melakukan juga ya. Ini untuk menghindari tumpukan-tumpukan ya. Yang bayangkan kalau datang 20-30 mobil di rumah itu kontra produktif dengan himbauan-himbauan kita, sehingga saya sudah sampaikan tadi Pak Camat, Pak Lurah, karena tadi saya juga sudah bagikan untuk BLT kelurahan. Sebenarnya BLT kelurahan ini di aturannya tidak ada, cuma kita mengistilahkan untuk baru ya. Saya kira di baru saja di namanya BLT kelurahan, karena di kelurahan juga kita berikan seperti yang ada di desa, karena apalagi di kabupaten itu, dan namanya kabupaten, karakteristik masyarakatnya, masyarakat kelurahan dengan desa itu kurang lebih sama ya. Cuma memang saya sudah kasih tahu Pak Lurah tadi ya, karena kita merasakan juga bahwa apa yang dirasakan sebenarnya masyarakat yang di desa sama dengan Lurah. Cuma persoalannya saya lihat juga memang ini karena ada PMK baru lagi. Kalau dulu, kalau kemarin atau kalau sekarang ini diberikan 3 bulan itu untuk penerima BLT desa. Ada PMK baru tadi lagi ini kami terima kemarin, ditambah lagi 3 bulan ya. Jadi menerima 6 bulan, tetapi 3 bulannya itu 600, kemudian yang 3 bulannya nanti itu 300. Artinya apa? Kita harus lagi melakukan refocusing untuk dana desa untuk menambah itu. Saya kira ini yang informasi yang kami sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman dari Insan Pers, LSM yang membantu menyampaikan apa langkah-langkah pemerintah, termasuk bahkan kami lihat terkadang teman-teman ini sampai WA-WA-an ya, chat-chatan sampai tengah malam persoalan COVID ini. Tapi kami melihat bahwa semua masukan, semua kritikan pasti semuanya untuk kebaikan baru. Semua masukan, semua kritikan saya pikir untuk suksesnya tugas-tugas COVID ini, bagaimana membendung yang namanya penyebaran COVID di Kabupaten Baru. Saya yakin sekali bahwa semuanya niatnya baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah berpartisipasi. Sekecil apapun partisipasinya, saya tentunya menyampaikan terima kasih ya. Cuma memang yang agak lama berkembang saya lihat status daripada saudara-saudara kita yang ada di Bola Sobae ya. Sekali saya ingin sampaikan bahwa status yang ada di Bola Sobae itu bukan pasien ya, tapi dia itu dirumahkan, dikarantina supaya tidak berinteraksi dengan keluarganya. Kenapa demikian? Karena petugas kesehatan itu rentan. Ini pengalaman di Jakarta, sebelum dikarantina petugas kesehatan, banyak sekali petugas kesehatan yang terpapar, banyak sekali keluarganya yang tidak terpapar. Sehingga kebijakan kita sama kebijakan daerah lainnya, kalau kita lihat di Jakarta, bahwa yang bertugas menangani COVID ini dipisahkan dengan keluarganya. Karena kita tidak tahu, hari ini mungkin di rapid, besok dia layani lagi misalnya orang COVID ya, bisa terinfeksi dan bisa menularkan kepada keluarganya. Jadi di sana di karantina itu bukan sebagai pasien, tetapi semata-mata untuk mengamankan.
Ya, walaupun sekarang ini lagi tidak ada tidak ada pasien COVID yang ditangani di rumah sakit, tetapi kemarin sempat berinteraksi, apalagi ada dinyatakan positif, sehingga dari hari dinyatakannya positif yang 4 orang ini kita hitung 14 hari, Pak. Yang 14 hari kemudian kita rapid saja. Nah, kita rapid, kalau ternyata dia negatif berarti sudah bisa kembali bertugas lagi. Saya kira demikian, dan untuk saudara-saudara kita yang bertugas di COVID ini, terutama sekali yang sementara diikut program wisata wisata COVID-19. Saya kemarin sempat saya telekonferensi dengan mereka. Ada dua permintaannya itu saya sudah kasih tahu Pak Dokter dengan rumah sakit dan teman-teman lain. Tolong Pak Bupati sosialisasi, kasihan di dekat rumah saya ya. Jangan nanti ini kami kembali nanti semua merasa takut sama saya. Insya Allah kita lakukan. Dan kami sampaikan juga bahwa insya Allah pemerintah daerah menyiapkan insentif ya, penghargaan kepada mereka yang punya resiko luar biasa. Dan saya kira tadi sudah cair Dok ya, dan mungkin sebagian sudah diserahkan. Saya lihat tadi malam itu luar biasa, ini anggota gugus Pak Presiden Ageng Malik menyampaikan ya kepada teman-teman kita apa yang kita lakukan di sini, termasuk saya lihat sampai dia hafal mati itu berapa nilainya sebenarnya untuk insentif petugas yang kita SK-kan COVID ini. Saya lihat di hafal mati itu, sampai kami melihat bahwa teman-teman kita di luar itu banyak itu. Betul, ini jangan-jangan menjadi persoalan nanti di Pak Agung ini ya. Kalau tidak ada bagaimana saya akan mediakan ini. Tapi kami melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Agung itu luar biasa, saya kira betul. Tapi kita terima kasih kepada saudara-saudara kita semua. Itu bukti kecintaannya kepada baru semuanya. Ya, itu saya yakin sekali. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penjelasan detail dari dokter. Terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bupati Baru atas pencerahannya, dan izin saya tambahkan sedikit mengenai alur pelaporan. Jadi alur pelaporan itu sekarang di provinsi sudah ada dua jalur. Jadi Wahidin juga melapor ke gugus tugas provinsi, Dinas Kesehatan juga melapor ke gugus tugas provinsi. Sehingga apa yang kita lihat sekarang bahwa data yang dikirim dari Dinas Kesehatan itu 7, tapi di provinsi ada 9, karena dari Wahidin ada 2. Nah, Wahidin ada 2 itu pasien yang di awal Gros lalu, yang bertugas di awal Gros itu diperiksa di Wahidin. Wahidin lah yang melapor ke gugus tugas. Dan memang jalurnya seperti itu. Sama juga di rumah sakit dengan di sini, bahwa rumah sakit itu bukan UPT Dinas Kesehatan, tetapi rumah sakit adalah satu ODP sendiri, OPD sendiri, sehingga bertanggung jawab kepada Sekda. Sama Dinas Kesehatan juga bertanggung jawab ke Sekda. Di provinsi juga begitu. Wahidin ini bertanggung jawab ke gugus tugas provinsi, dan Dinas Kesehatan juga ke sana. Jadi laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Baru ke Wahidin, ke gugus tugas, atau dalam hal ini Dinas Kesehatan, itu diteruskan ke gugus, dan Wahidin juga melapor ke sana, sehingga data untuk Baru itu di provinsi ada 9 di gugus tugas, dan di Dinas Kesehatan sini 9. Tetapi memang kalau kita mau kembali ke apa istilahnya, hakikatnya bahwa memang warga Baru itulah yang 9 orang itu. Cuma domisilinya sekarang yang satu masih di Goa. Tapi saya kira kalau domisili seperti itu mungkin domisili sementara, karena KTP-nya di Baru, makanya ditempatkan di Baru. Jadi saya kira kalau ada yang bertanya, karena teman-teman sekalian kan sudah menjadi anggota gugus ini, dan kita setiap hari di sini berdiskusi tentang coronavirus ini, tentang bagaimana mencegah, bagaimana menangani itu. Tidak ada yang jadi guru, tidak ada yang jadi murid,
Jadi kita berdiskusi bersama-sama bagaimana mencari solusi bersama. Nah, dan dari awal kita sampaikan bahwa kita tidak berharap untuk jadi bagian dari masalah. Kita jadi bagian dari solusi. Nah, jadi kita bersama-sama belajar, sambil belajar kita bekerja, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi kalau masih ada yang bertanya bahwa kenapa di Provinsi 9 dari baru 7 seperti itu, bahwa yang 2 itu laporan dari Wahidin, tapi masuk juga data untuk baru karena itu warga baru. Hanya saja karena Wahidin yang kirim sampelnya, laporan dari BBLK juga, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, kembali ke Wahidin, tidak kembali ke baru. Nah, nanti kita berusaha minta data laporan itu dari Wahidin ke rumah sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten Baru sehingga bisa kita sinkronkan kembali datanya. Saya kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mendapat informasi lebih jauh di lapangan atau ada mungkin koreksi-koreksi tentang kinerja kita di gugus. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Saya buka satu sesi untuk 3 orang penanya atau nanti kita kondisikan. Saya kira seperti itu. Kita akan dipandu oleh Pak Darwis dan bersama-sama kalau misalnya ada tanggapan-tanggapan yang tidak bisa kita selesaikan, nanti kita cari bukunya untuk penyelesaian itu atau kita berkonsultasi kepada yang lebih tahu. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jubir. Saya langsung saja teman-teman semuanya terkait dengan perkembangan isu-isu yang ada di lapangan atau yang selama ini teman-teman media civil society organization yang menemukan informasi terkait yang perlu diupdate dan pertanyaan juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus, Pak Bupati sebagai Ketua Gugus dan Jubir menyampaikan perkembangan juga. Nah, nanti ini kita minta kepada teman mungkin satu sesi saja karena waktunya juga sudah sangat sempit untuk berbuka. Silakan Ipang, Andi Agus, atau 2 saja. Oke, dari Satpol Damkar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya ke PLTU Baru, saya mendengar informasi bahwa ada 7 karyawan PT Wasa yang pernah memeriksa diri, dia sendiri yang memeriksa diri di Parepare reaktif rapid testnya. Cuma ini saya tanyakan apakah betul memang ada karyawan PLTU Baru pernah memeriksa diri di rumah sakit Parepare. Itu saja. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang saya sampaikan tadi ke Jubir bahwa isu di Baru Kota tentang adanya warga Baru Kota yang kena stroke dikirim ke Makassar tapi dengan keluarganya, Dok. Ini informasinya juga bahwa kebetulan istrinya ini kan guru mengaji dan rencananya katanya akan diperiksa juga. Apa benar itu, Dok? Karena ini sudah ada isu di Jalan Makmur dan Jalan Anggrek ini. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berdasarkan dengan hasil pengamatan di lapangan bahwa di 3 posko penanganan pemutusan rantai COVID di Kabupaten Baru, rata-rata personil yang digunakan adalah Satpol PP dan pemadam kebakaran.
tersebut tentunya tidak terlepas daripada antisipasi untuk pengamanan diri. Jadi minta mungkin barangkali saran bahwa setiap petugas baik satpol maupun damkar dan anggota yang lain yang bertugas, alangkah baiknya diadakan dulu semacam screening untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai petugas di lapangan perlunya barangkali dukungan alat pengamanan diri, termasuk baterai, termometer yang digunakan kesehatan, dan baterai yang light bar yang digunakan petugas yang berada di garis tengah jalanan. Itu sangat dibutuhkan oleh rekan kami yang bertugas pada siang hari maupun pada malam hari. Terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya bapak-bapak, teman-teman. Ada tiket? Ya. Ya, ya. Ini ada info ini. Katanya ada 7 kali Iya. Iya, nggak bisa bilang kalau tidak. Ini lagi konferensi pers ini. Iya. Ya, tadi takut dia rumahnya dia. Iya. Baik, kita mungkin sudah bisa mendapatkan penjelasan dari pertanyaan dari saudara Ipang, dari Andi Agus, dan dari Pak Syekh Abdul. Nah, mungkin bisa untuk dijawab pertanyaan pertama terkait dengan 7 karyawan saya yang reaktif. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Saya tadi baru telepon dengan JM PLTU di Makassar, ada info begini. Ya terus terang dia sampaikan bahwa enggak, sampai sekarang enggak. Jadi dia kontak dan tapi dia bilang biasanya sih tidak, karena yang kita lakukan sekarang ini justru pengurangan terus ya, pengurangan terus. Nah, sehingga kalau ada yang indikasi begitu seharusnya langsung dipulangkan ya. Nah itu, tapi dia masih WA kan, dia bilang saya akan cek di lapangan bagaimana perkembangannya ini ya. Itu yang jelas, kalau ada yang demikian itu kita minta untuk mungkin sementara segera dipulangkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti isu itu nanti dijawab oleh Pak Dokter jurubicara. Kemudian personil ya, Satpol PP salah. Mesti yang begini sampaikan saja ke Satpol PP-nya biar tidak di sini. Ya tidak apa-apa ya. Itu nanti Pak Dokter ya disiapkan APD sesuai dengan klasifikasinya ya. Katakanlah misalnya di luar mungkin perlu masker atau kacamata lebar ya, kemudian petugas kesehatan yang bertugas untuk mengukur suhu, lalu dia tentu yang paling dekat, itu perlu mungkin APD lengkap ya. Oke. Saya kira ini ada tambahan dari Pak Dokter yang studi baru itu. Oke.
Terima kasih tanggapan teman-teman. Jadi saya mulai dari warga kita yang di AM Akbar ya, AM Akbar dikirim ke Makassar. Jadi menjadi protokol, menjadi golden prosedur apa istilahnya, prosedur resmi di COVID itu bahwa kalau ada istilahnya komorbid, predisposisi atau kondisi awal yang kira-kira bisa memicu sampai ke COVID light atau gejala COVID seperti COVID, itu semuanya akan dilakukan prosedur seperti COVID. Nah, sehingga kalau ada seperti pasien stroke, tekanan darah tinggi, ada yang istilahnya PPOF, penyakit paru obstruktif menahun, ada asma atau ada demam tinggi, itu akan diperiksa sebagai COVID dan akan di rapid test, kemudian kalau positif dilanjutkan dengan swab. Jadi saya kira betul bahwa warga kita itu yang dikirim ke Makassar dengan stroke itu adalah salah satu predisposisi atau salah satu kondisi awal yang bisa berkembang menjadi coronavirus disease. Nah, jadi saya kira seperti itu. Jadi tidak ada salahnya saya kira. Mungkin persoalannya bahwa warga kita atau keluarga yang masih ada di Baru itu harus sudah di tracking, harus sudah dirumahkan supaya kalau misalnya hasilnya positif, kita tidak lagi akan susah-susah mencari lagi berikutnya. Jadi kalau bisa nanti juga saya sampaikan ke wilayah puskesmas yang wilayahnya itu yang domisilinya, akan sampaikan supaya datang ke sana untuk keluarga yang berinteraksi dalam dengan mereka atau minimal kontak serumah itu jangan ada yang keluar dulu atau dirumahkan dulu sampai ada hasil dari hasil swab nanti, karena saya dengar juga bahwa hasil rapid testnya positif. Saya kira seperti itu. Dan itu bukan hal yang menyimpang dari prosedur. Itulah prosedur yang benar. Saya kira seperti itu, Pak. Yang kedua mengenai APD. Jadi APD untuk petugas di luar ada klasifikasinya, yaitu kelas level 1. Level 1 ada pelindung mata, ada masker yang melindungi hidung dan mulut. Saya kira itu nanti insya Allah akan kita siapkan. Kalau mengenai baterainya nanti saya sampaikan ke gugus tugas ya, baterai dan peralatannya apa namanya yang light bar ya namanya, yang di jalan dipakai. Saya kira seperti itu. Kemudian yang ada informasi bahwa ada warga dari karyawan PT Wasa yang di rapid test. Memang betul ada yang pernah dilapor ke saya, ada 53 orang yang mau di rapid test, tetapi rapid testnya itu untuk pulang ke kampungnya, bukan untuk tinggal di sini. Jadi kalau memang dia ada positif atau hasil lain reaktif dan non reaktif, itu dia sudah dipulangkan ke kampungnya, ke Jakarta atau kemana yang tempat asalnya. Tapi meskipun begitu, insya Allah saya akan telusuri kembali, mempertegas di samping informasi dari pimpinannya bahwa ada yang seperti itu. Nanti juga saya akan telusuri melalui petugas kami di puskesmas untuk ke sana, atau kemungkinan karena mungkin lebih jelas lagi kalau kita hubungi petugas K3-nya. K3 apa itu? Keselamatan dan kesehatan kerja. Itu ada. Di sana itu lengkap, ada K3-nya, dan dia selalu melapor ke saya secara pribadi dan secara instansi, dia melapor ke saya. Saya kira seperti itu penjelasan saya. Lain saya kira sudah jelas ya. Nah, terima kasih banyak atas koreksinya. Saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Jubir sudah menyampaikan. Ayo. Baik, sambil menunggu perkembangan isu di lapangan, yang perlu juga sekarang diantisipasi adalah mumpung ada ketua gugus di sini, karena banyaknya permintaan dan
adanya perkembangan di pasar, karena tidak ada petugas yang di sana yang monitoring perkembangan terkait dengan mereka yang pakai masker. Jadi paling tidak ada Satpol PP yang bisa duduk di tempat karcis itu saja, yang tempat keluar masuk, melihat kalau ada masyarakat yang ke pasar tidak pakai masker, bisa disuruh pulang atau disuruh membeli. Karena semakin broditnya menjelang lebaran pasar ini, nah ini akan mengkhawatirkan, kita tidak tahu. Karena ini berisiko potensinya besar kalau di pasar. Ya, ini juga saya perlu sampaikan Pak Bupati, Pak Ketua Gugus. Menurut data gugus tugas, Saiful itu masuk tanggal 6. Artinya sekarang sudah tanggal 20. Nah, berarti Saiful sudah 14 hari. Nah, ini nanti komunikasi dengan provinsi yang harus dilakukan, bagaimana mekanisme kita di kabupaten untuk menjemput mereka. Misalnya apakah karena mungkin mereka masih ada swab terakhir sebelum mereka dilepas. Karena di sana ada 3 yang bersamaan itu, anak bapaknya 2. Nah, ini nanti bagaimana kita di kabupaten baru sebagai di bagian gugus tugas untuk melakukan perencanaan atau penjemputan setelah semua clear, mereka bisa kembali. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama dari tim gugus, tolong persiapkan penjemputan, karena kalau sudah ada informasi bahwa sudah negatif. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa kalau positif itu tidak 14 hari, tidak terkait dengan masa inkubasi, ya. Tergantung hasil labnya, tergantung hasil swabnya, ya. Nah, sama misalnya kalau positif atau apa misalnya kita tunggu 14 hari masa inkubasinya, nah, tetapi kalau yang positif itu tidak terikat demikian, ya. Itu, ya. Tergantung nanti ada orang yang mungkin 7 hari sudah sembuh sudah swab, ada orang mungkin sampai 1 bulan tetap belum masih positif misalnya, ya. Tetapi yang perlu kita persiapkan teman-teman sekalian dari gugus, persiapkan manakala misalnya sudah komunikasi di atas bagaimana perkembangannya, dan insyaallah kalau sudah dinyatakan negatif kita akan ya di Makassar. Kemudian yang kedua, saya ingatkan Pak Dokter yang seperti tadi diinfokan oleh di Agus, ya, kalau sudah ada yang ternyata misalnya reaktif positif, segera dilakukan tracking, segera dilakukan pembatasan, segera diminta keluarganya untuk melakukan isolasi mandiri, ya. Jangan kita tunggu sampai hasil swab, ya. Jangan tunggu hasil swab, ya. Ya, alhamdulillah kalau tidak berarti kita tidak sia-sia juga kerjanya, ya. Tetapi kalau misalnya ternyata dia positif, sementara dia tadinya semua ini berinteraksi dengan pasien positif, akan lebih jauh lagi trackingnya kita, ya. Jadi kita tolong Pak Dok segera di tracking ini, walaupun sekarang belum ada hasil swab, ya. Kita berpraduga saja dulu bahwa dia positif untuk keamanan, ya. Saya kira ini yang kami sampaikan, tapi sekali lagi bahwa penanganan COVID ini juga memang di sisi lain tidak boleh kita melewat khawatir, tetapi juga harus waspada, ya, waspada. Sehingga masyarakat di sekitar sini juga misalnya tidak ketakutan, ya, berlebihan kalau sudah ada lagi di sini. Ini tindakan antisipasi. Saya kira demikian teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.